Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan diawali bersama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan hari ini Ramadan ke-25 ya. Allah masih berikan kesehatan kepada kita sekalian, kekuatan terus maksimalkan di akhir-akhir Ramadan, lebih memperketat kembali kita semua dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat dan janjinya kita sampaikan atas rezeki yang janjinya Allah berikan kepada kita sekalian. Mari bersama-sama ucapkan tidak dengan lisan kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam mengantarkan kita semuanya akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita kesehariannya. Kita tingkatkan sunnah-sunnahnya, apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan kualitas juga mencontoh akhlak Rasulullah dalam kehidupan keseharian, baik ibadah yang sifatnya mahdoh maupun ibadah yang muamalah ditingkatkan. Jelai harapan kita mudah-mudahan kita akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan di pagi ini melanjutkan kegiatan dengan bersama-sama mengkaji dan membenahi hati kita, memperbaiki dan terus membersihkan hati kita dengan belajar bersama-sama kita nasihat wal anbad, nasihat bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya betul-betul dijadikan hambanya Allah, dijadikan hambanya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan membersihkan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang memperkuat akidah kita, tidak bercampur dengan akidah yang bisa menjerumuskan kita, meyakinkan kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita minta pertolongan. Hanya Allah Subhanahu wa taala di tempat bersandarnya kita, bukan yang lain. Di hari nanti seakan-akan kita semuanya menjadikan orang-orang yang betul-betul lambat laun ini menjadikan amalan yang membanggakan buat diri kita dengan hati yang selamat. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak nanti hari di mana harta anak-anak tidak ada manfaatnya apa-apa
kecuali bagi mereka yang senantiasa bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Pelajaran buat kita semuanya bahwa yang terpenting akidah kita tidak salah, iman kita tidak salah, tidak bercampur aduk adanya keyakinan yang lain, khurafat, tahayyul, bahkan kemusyrikan yang terjadi yang bisa merusak dan merongrong rusaknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan yakin betul bahwa kita semuanya hadir berawal dari yakinnya kepada Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah yakin semua dulu sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yakin Allah sebagai Tuhan kita, dan kembalinya pun kelak nanti setelah wafatnya kita dengan membawa iman, dan iman yang masih betul murni seperti dulu kala, yang diimani hanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita buka dengan baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua selamat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, makalah ini yang diambil adalah di hadis baginda Rasulullah SAW, dari para sahabat, dari tabi'in, orang-orang yang senantiasa betul-betul diakui sebagai salafus saleh, orang-orang yang soleh terdahulu, terlebih sahabat Rasulullah SAW, terlebih hadis baginda Rasulullah SAW. Al-maqalah al-khamis al-ashrun, maqalah yang ke-25, qila al-muqirru bil-taqsir abadan mahmudun wal-iqrar bil-taqsir alamat al-qabul. Al-muqirru, orang yang merasa kurang, bil-taqsir, orang yang merasa menduga-duga bahwa dirinya, bil-taqsir, dengan rasa kekurangan, bil ajzi an ta'ah, lemah dalam ketaatan. Orang yang merasa lemah ketaatan, merasa lemah, merasa berkurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia itu rajin ibadah, padahal dia itu rajin baca Quran, rajin dia salat, tidak hanya fardu, rajin dia sunnahnya juga, tapi merasa kurang, merasa lemah, abadan, dan seterusnya selama-lamanya dirasakan itu. Mahmudun, itu baik. Wal iqrar bil taqsir alamat al-qabul, alamat al-qabul. Orang yang merasa kurang, orang yang merasa lemah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa lemah, orang yang merasa kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran untuk kita, jangan sekali-kali membanggakan ibadah yang kita lakukan. Sekalipun kita ahli baca Quran, sekalipun kita ahli ibadah, sekalipun kita rajin bersedekah, rajin berpuasa,
Jangan sekali-kali membanggakan ibadah yang kita kerjakan. Membanggakan ibadah yang kita kerjakan jadi ujub, jadi sombong, jadi takabur, membangga-banggakan diri. Ini berarti tanda-tanda ditolaknya ibadah. Li'annahu isyaratu ila adil, ay annahu isyaratu ila adil al-hasbi wal kibr, bahwa sesungguhnya orang-orang yang merasa kurang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarat dari tidak adanya ujub, tidak adanya membanggakan diri, dan tidak adanya takabur dalam hidup. Oh, saya pernah haji. Oh, saya pernah umroh, berkali-kali haji, berkali-kali umroh. Ini saya pikir untuk kita semuanya nggak usah terlalu membangga-banggakan ibadah. Tiap tahun saya zakat mal sekian. Nggak perlu dibangga-banggakan zakat mal yang kita keluarkan. Tiap hari saya sedekah, nggak perlu dikatakan tiap hari sedekah. Yuk mari bersama-sama pelajaran buat kita. Ibadah yang kita kerjakan seakan-akan ini jauh masih dari kesempurnaan ibadah yang dikerjakan. Insya Allah siap ya Pak. Puasa yang kita kerjakan. Oh, saya puasa dong. Kuat saya puasa. Bilang ke siapa dengan sombongnya yang merasakan puasa yang terbaik dan sebagainya. Ini pun gak usah dibangga-banggakan. Ini melatih diri bahwa hakikatnya ujub dan takabur bukan milik kita. Yang pantas ujub, yang pantas takabur, yang pantas sombong hanyalah Allah. Tapi Allah sombong. Allah saja masih melibatkan dalam kesehariannya. Dalam Al-Quran dinyatakan Allah melibatkan setiap makhluknya, demi sumpahnya dengan siang, sumpahnya dengan malam, gunung terus sinar, sumpahnya dengan waktu-waktu. Kalau Allah menyatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Satu contoh. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu dzulma, saya ini mengharamkan kezaliman ala nafsi, terhadap diriku. Allah SWT membatasi dirinya untuk tidak berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan menjadikan di antara kamu sekalian ikut termasuk keharaman akan kezaliman itu. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala pernah merasakan dengan sombong dalam kata-kata itu, tetap menunjukkan apapun yang dilakukan oleh manusia, Allah pun perlakukan sama untuk dirinya. Subhanallah, maharunya Allah Subhanahu wa taala. Ini makalah yang ke-25. Catatan buat kita semuanya, jangan sekali-kali membanggakan ibadah yang kita kerjakan. Walaupun terkadang sering, alhamdulillah saya Tuhan nggak pernah tinggal. Alhamdulillah saya tahajud nggak pernah tinggal. Kata-kata ini kadang-kadang bisa menjadikan kita semuanya ujub, membangga-banggakan diri. Terasa masih jauh kekurangan ibadah dalam hidup kita. Terus masih jauh kesempurnaan ibadah yang kita kerjakan, jauh lebih baik. Karena kerendahan hati perihal ibadah adalah bukti dari dikabulnya ibadah yang kita kerjakan. Bismillah. Ini poin yang pertama dari makalah yang ke-25. Makalah yang ke-26.
Al-maqalatu as-sadisatul 'ashrun qila kufranun ni'mah lukmun. Mengkufuri nikmat itu jelek. Mengkufuri nikmat itu jelek. Ai ada syukri, tidak adanya rasa syukur pada Allah SWT. Nikmati terhadap nikmat yang Allah berikan. Dalilun ala dana'atin nafs, ini menunjukkan dalam dirinya kerendahan dalam dirinya. Ini menunjukkan kerendahan dalam dirinya. Orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rendahnya diri, hinanya diri. Janganlah jadi di antara kita orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya nikmat yang Allah berikan besar, banyak. Saya pernah cerita dahulu, ada Abu Kilabah yang tak pernah berhenti bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering mendengar kisah-kisah itu. Ketika Abdullah bin Muhammad berjalan pesisir di Mesir, melihatnya ada gubuk yang kecil, tenda yang kecil. Pasti yang dimiliki adalah orang yang sudah tua renta dan orang miskin pasti. Ketika berjalan, ini kisah dari Ibnu Hibban yang meriwayatkan tentang kisah ini. Ketika itu terlihat ada orang tua yang sudah tua renta, betul. Ternyata terlihat ada orang tua renta yang miskin. Ternyata bibirnya, lisannya nggak pernah berhenti bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, padahal kakinya bengkak, kakinya memar besar. Tidak hanya kakinya bengkak, tangannya pun bengkak, matanya terganggu, telinganya terganggu. Dengan kaki yang bengkak saja sudah merasa sakitnya luar biasa untuk kita. Jangankan dua-duanya, satu saja sakitnya luar biasa, namanya kaki bengkak itu. Ini dua-duanya bengkak besar, tangannya pun bengkak besar, sakit luar biasa kalau dirasakan oleh kita mungkin. Telinganya terganggu, matanya buta dan sebagainya. Kemudian untuk mengucapkan salam Muhammad, Abdullah bin Muhammad mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata Pak Tua tahan intinya, lisannya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Ada sebuah riwayat mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika ditanyakan, wahai Pak Tua, kenapa kau mengucapkan tahmid terus? Alhamdulillah, syukur nikmat yang Allah berikan. Pak Tua mengatakan, diam kau. Apa yang kau syukuri, kau ucapkan tahmid. Apa yang kau syukuri, mana yang kau nikmati. Pak Tua mengatakan, seandainya lautan ini meluap, niscaya aku akan tenggelam, mati tenggelam di laut. Seandainya gunung itu meletus, niscaya aku akan hangus terbakar. Seandainya langit runtuh, maka aku akan berantakan, hancur luar biasa. Syukur aku lakukan karena Allah masih melindungiku. Pertanyaan kemudian, dengan siapa aku tinggal? Aku tinggal dengan anakku yang biasa menuntut aku ke masjid, menuntutku sholat, menyuapi aku makan. Sekarang sudah 3 hari nggak ketemu, nggak datang-datang. Bisakah kau tolong cari di mana anakku itu? Akhirnya Abdullah bin Muhammad mencari anak itu. Ternyata anaknya pun sudah berada di tengah padang pasir, di gunungan pasir yang sudah tercobak-cabik oleh
binatang buas. Ada yang mengatakan singa, ada yang mengatakan anjing, serigala. Mati anaknya juga, wafat anaknya juga. Ketika disampaikan ke Pak Tua itu, wahai Pak Tua, mana anakku, kata Pak Tua, mana anakku? Abdullah bin Muhammad kemudian mengatakan, tahukah engkau Nabiullah Ayub alaihissalam? Iya, tahu. Dia adalah orang yang paling sabar, Nabi yang paling sabar. Tahukah engkau hartanya habis? Tahu, tapi dia sabar. Tahukah engkau Nabiullah Ayub alaihissalam wafat putra-putrinya? Saya tahu, putra-putrinya wafat. Waktu mengatakan, mana anakku, mana anakku? Abdullah Muhammad mengatakan, anakmu wafat, diterkam binatang buas, diterkam serigala di tengah padang pasir. Apa yang dikatakan Pak Tua? Alhamdulillah, anakku wafat tidak dalam keadaan maksiat. Tak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syukur karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan ada nilai-nilai lebih di balik semua penderitaan yang ada. Bagi kita semua tentunya tidak ada celah sedikit pun untuk menyesali, untuk kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih fisik kita sehat, terlebih hati kita sehat, akal kita sehat. Ramadan kali ini pun Ramadan yang penuh dengan kesehatan. Allah berikan sumu tasihu, gak usah sesali. Allah yang kasih rezeki pada kita, tak henti-hentinya Allah kasih rezeki kita. Walaupun terkadang maaf, tidak sedikit di antara kita orang-orang di luar sana yang maksiat, masya Allah berikan rezeki. Tidak seperti orang-orang terdahulu, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, azab langsung saat itu. Kita kenal umatnya Nabi Ayub, kita kenal umatnya Nabi Nuh, kenal umatnya Nabi Hud, Nabi Musa, sekalipun umatnya ditenggelamkan oleh Allah SWT karena keingkarannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi umat bagian dari Rasulullah SAW tidak ada yang tidak ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kenikmatan akhirnya orang yang kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lukman jelek. Jangan kufur nikmat Allah SWT. Wa suhbatul ahmaq, yang kedua ini yang harus kita bersama-sama hindari dalam kita, punya sahabat ahmaq. Itu sahabat yang tidak punya adat. Artinya apa? Bicaranya suka apa sih bahasanya, pepesan kosong ya, gak ada manfaatnya. Ada yang mengartikan bahwa ahmak itu orang yang latah. Ada yang bilang ahmak itu orang yang suka bicara melantur gak jelas. Dalam makalah ini dikatakan jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang sahabat yang melantarkan dia dengan kata-kata yang sudah kepesan kosong dan jelas. Wa huwa ta'syai fi ghairi mahallihi, karena orang-orang yang enggak jelas ini menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ma'al ilmi qabli walau dia tahu, padahal dia tahu bahwa sesuatu jelek, karena masih juga dilaksanakan kejelekan yang bukan itu. Itu syukur juga. Perbuatan yang jelek, yang buruk, ayat ghairu mubarak, tidak memberikan keberkahan. Dua hal kekufuran nikmat yang kita bersama-sama dihindari. Pertama adalah suhbatul ahmaq, yaitu orang-orang yang
sahabat yang bersyukur. Ayat ghairu mubarak kama fi Tabrani an Bashir riwayat sebuah Tabrani hadis Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isril ahmaq bi kasr hamzah wa ra isril fa'ala yafiru if'al jalasa yajlisu ijlis isrim di mana Aqfa itu putuslah, putuskan persahabatan dengan orang-orang yang membawa dirinya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, orang-orang yang berkesan kosong, orang-orang yang tidak bermakna, orang-orang yang tidak berguna. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa hendaklah kita menjauh, bahkan berputus hubungan dengan mereka. Artinya bahwa tidak terlalu dekatlah atau jaraklah, segera saya elakkan masalah. Tapi putus di sini jangan terlalu berdekatan, karena khawatir orang saat berdekatan orang-orang yang tidak mempunyai makna, bahkan menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, perkataan yang sia-sia yang kemudian hanya buat melupakan diri dan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hal yang perlu ditinggalkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahkan putuslah rasa sayang dalam mereka. Wala ma'na la tusahibuhu yang qabhi halatihi, karena biasanya orang yang bersahabat, orang yang mempunyai kebiasaan buruk dalam tingkah lakunya itu, dan yang memiliki attiba, memiliki tabiat yang buruk itu bisa menjadi menular untuk kita. Hindari itu. Waruya at-Tirmidzi an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaslatani man kana fihi kataballahu syakiran sabiran. Dua perkara kalau seandainya ada dalam dirinya, maka Allah tentukan dia sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Wa man lam takuna fihi lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Kalau seorang tidak memiliki dua hal itu, maka Allah tidak menetapkan dia orang yang bersyukur dan tidak juga menjadi orang yang sabar. Siapa man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi. Kata Allah syakiran sabiran. Orang dikatakan bersyukur kepada Allah SWT, dikatakan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang kalau melihat perihal agamanya itu selalu berada di atas dirinya. Bapak saya pribadi kalau melihat tentang agama itu, maka anggaplah dia lebih baik, lebih bagus dari kita. Sekali lagi, kita kalau melihat agama orang lain, agama Islam, teman sahabat kita tentang agamanya, anggaplah agama yang diyakini, ilmu yang diyakini lebih baik daripada diri kita. Faqtada bihi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallah ala ma faddalahu bihi alaihi. Kata Allah syakiran sabiran. Kemudian orang yang melihat dunia itu selalu berada di bawahnya. Mari bersama-sama kalau melihat dunia, melihat ke bawahnya, sehingga dia fahami Allah, termasuk orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur
SWT apa yang telah Allah berikan. Maka orang yang seperti ini kata Allahu syakiran sabira. Kalau melihat dunia, melihatnya ke bawah, sehingga kita semuanya bersyukur kepada Allah SWT. Yang punya kendaraan, ada kendaraan mobil, alhamdulillah, masya Allah berikan mobil. Sekalipun mobil ini mungkin maaf mobil tua kata-kata, jangan lihat ke atas, nanti kurang bersyukurnya. Yang lain masih punya motor, pulang punya kendaraan. Yang punya motor, alhamdulillah punya motor. Teman masih banyak yang punya hanya sepeda saja, dan seterusnya dan seterusnya. Melihat ke bawah sehingga rasa syukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi baginya. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya tidak akan dikatakan bersyukur kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sabar orang yang melihat agama seseorang itu yang diyakini sama seperti orang lain itu agamanya kurang, agamanya rendah, menghinakan orang lain. Kamu belum seberapa agamanya, pemahamannya belum seberapa, meremehkan, merendahkan orang lain terutama. Dan yang kedua, orang yang tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, tidak termasuk sabar, adalah orang-orang yang selalu melihat ke atas. Kendaraan pengennya ganti terus, sebelah rumahnya dibangun, nggak suka, nggak seneng ya, pengennya kita bangun lagi gantinya. Sebelah ganti mobil meriang, bangun rumah tambah sakit, tiba-tiba ganti mobil baru tambah sakit. Enggak pernah bersyukur melihat dunia selalu ke atas. Padahal perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk qanaah, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu ditanamkan dalam diri kita. Tidak akan pernah berhenti ya. Dulu pernah sampaikan bahwa law kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin labtagha thalithan wa in kana lahu thalithun labtagha rabi'an wa la yumlau 'ala ibni Adam illa turab. Manusia ini kalau diberikan harta tidak pernah merasa cukup. Punya rumah satu jangan punya rumah dua, pos satu dan punya pos, benar, pos satu ini berurusan dan pos dua. Punya rumah satu kan punya rumah dua, udah punya rumah dua pengen punya macam-macam, kontrakan udah punya 10 pengen nggak pernah puas. Bukan berarti nggak boleh, bukan. Mencari kekuasaan tak akan pernah berhenti sampai kapanpun juga. Inilah yang saya khawatir, orang yang selalu melihat ke atas akan perihal dunianya, tidak dikategorikan Allah sebagai orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Pernah sahabat ketika zaman Rasulullah, ada sahabat yang jalan Allahumma ja'alni min khair, Allahumma ja'alni min khair. Ya Allah, jadikan aku masuk orang yang sedikit, golongan yang sedikit, orang sedikit. Sehingga ada sahabatnya, kenapa kau minta seperti itu? Karena ternyata orang yang bersyukur itu sedikit. Maksud dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur sedikit. Kalau mau tanya jawab saya. Satu lagi, Al-Maqalah As-Sabi'atul Ashwad, maqalah yang ke-27. Qala asy-sya'ir min Bahril Kamil Ramzi, ya man bidunyahu ishtaqala qad barrahu turul
orang-orang yang disibukkan dengan dunianya, yang disibukkan dengan dunianya. Qad qarrahu turul amal, dia sudah tertipu dengan panjangnya angan-angan, tertipu dan panjangnya amal-amal dunia yang disibukkan. Saya teringat bahwa Ali bin Abi Thalib pernah suatu saat ketemu dengan Abu Rafi namanya. Ali bin Abi Thalib itu pernah manggul gandum. Ada 3 karung di rumahnya, manggul gandum. Jalan terus ternyata dikasih pakai miskin. Karena diikuti oleh Fatimah, diikuti oleh anaknya cucunya Rasulullah Hasan Husain. Ali bin Abi Thalib karena gendong gandum ya, manggul gandum. Ulang lagi, ambil gandum lagi. Ulang lagi, ambil lagi, kasih fakir miskin. Ini menjelang lebaran. Esok harinya Abu Rafi datang ke Ali bin Abi Thalib mengucapkan terima kasih. Mau mengucapkan terima kasih. Ketika masuk rumahnya Ali bin Abi Thalib, ternyata tersengat bau yang tidak sedap. Abu Rafi kemudian tersengat dengan ciuman bau yang tidak sedap di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Pas dilihat dibuka pintunya, ternyata Ali, termasuk Fatimah, termasuk cucu Rasulullah Hasan dan Husain sedang memakan gandum yang sudah mulai bau nggak enak. Kita bahas gandum yang basi. Padahal kemarin gandum yang bagus dikasihkan ke orang fakir miskin. Nggak kuat nggak Abu Rafi nggak kuat nggak. Kemarin yang bagus-bagus dikasihkan ke orang-orang. Dengan senang dan bangganya Ali bin Abi Thalib akan mengambil sendiri gandum itu. Pas lebaran tiba, selesai Idul Fitri, dia datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ternyata Abi Thalib sedang makan gandum yang baunya sudah tersedap. Tak tega, Abu Rafi tak tega. Akhirnya nggak sempat masuk karena bau yang kurang enak. Langsung kemudian Abu Rafi lari ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasul, ada apa? Ya Rasul, ya Rasulullah, ada apa Abu Rafi? Ya Rasulullah, nggak berani menceritakan apa yang dilihat oleh Abu Rafi di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ada apa? Tengok cucumu ya Rasul, tengok putrimu ya Rasul Fatimah, tengok rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW kemudian jalan ketemu di depan rumahnya Ali bin Abi Thalib, sengaja nggak buka pintu, di luar sudah menyengat bau nggak enak. Rasulullah isak-isak tangis yang luar biasa. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib mendengar ada siapa yang menangis di luar. Rasulullah nggak tega bukanya karena mencium bau yang tersedap. Ali bin Abi Thalib bukan karena ada suara Rasulullah dia buka pintunya, karena ada yang menangis di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Pas dibuka, ternyata baginda Rasulullah SAW berada di situ. Dipeluk erat Ali bin Abi Thalib, dipeluk erat Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, engkau ahli surga. Masya Allah. Ini pelajaran buat kita juga, bahwa mementingkan orang lain jauh lebih utama. Memang rasanya berat, nggak hal yang nggak mungkin rasanya untuk saat ini ya. Bahkan sebenarnya seperti ada teman juga menjawab, berat kalau itu ada dalam diri kita. Tapi nyatanya harus usahakan bahwa kita di Ramadan ini janganlah memperkaya diri kita. Lihat fakir miskin, lihat orang-orang yang susah. Nggak ada sekarang fakir miskin, katakanlah nggak ada.
khawatir kita bangga sendiri ada orang yang sedang menangis entah di mana. Bila perlu utarakan apa yang disampaikan dalam Al-Quran ada wa tal ma'ala laku bihi dzal qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sabil fil qab. Ini diutamakan dzal qurba, kerabat kita. Ini contoh bahwa ternyata jangan disibukkan hanya dengan dunianya saja. Jangan sibukkan dengan dunianya saja. Orang yang sibuk dengan dunianya berarti sudah terkena tipu daya dari panjangnya angan-angan. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana bil ajal. Tidak ada pergerakan karena dia lupa sehingga dia sampai kepada ajalnya. Al-mautu ya'ti baghtah, ingat al-mautu ya'ti baghtah, ingat kematian itu datangnya mendadak. Kematian itu datangnya mendadak. Jangan dikira yang mati yang tua saja. Walaupun Rasul mengatakan umur ummati baina sittina wa sab'in, umur umatku enggak jauh dari 60 sampai 70 tahun, yang masih umur 30 tahun, 40 tahun teman-teman aja. Jangan. Al-mautu ya'ti baghtah, kematian datang mendadak. Ada yang kecelakaan, ada yang semacam-macam lah, Allah punya urusan. Jadi persiapkan kita semuanya juga kapan dan dimanapun untuk kematian. Wal qubru sundukul amal. Ingat bahwa kuburan adalah petinya maksudnya, petinya amal, tempatnya amal. Isbir ala ahwaliha la mautan illa bil ajal. Sabarlah atas segala tingkah pola yang ada di dunia ini. Tidak ada kematian kecuali dengan ajalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tentukan bagi kita semuanya. Tidak ada satupun makhluk Allah sekalipun yang soleh juga pasti semuanya menyesal. Jangankan kita, orang yang soleh saja ketika ajal tiba menyesal. Orang yang ahli sedekah pun mati menyesal. Orang yang ahli ibadah pun matinya menyesal. Menyesal tidak memberikan maksimalnya ibadah kepada Allah. Orang ahli sedekah saja, coba kalau menurut saya sedekahkan semuanya. Ini kalau dikatakan banyak, karena kita pernah kenal dulu adalah saat Rasulullah namanya Sya'ban. Pernah dengar Sya'ban? Sya'ban rumahnya jauh dari masjid. Ia berjalan terus ke masjid itu bisa 3 jam ke masjid. 2 rangkap ia pakai pakaian. Membawa roti, ia berjalan perlu bekal. Kemudian datang ke masjid, berada di pinggiran masjid, enggak menyombongkan diri. Sampai Rasulullah sempat ketika Sya'ban tidak ada. Mana Sya'ban? Mana Sya'ban? Sya'ban enggak ada ya Rasul. Kemana Sya'ban? Dalam sebuah riwayat katakan Sya'ban wafat ya Rasul. Dicari oleh Rasulullah SAW Sya'ban itu. Ternyata rumahnya betul-betul jauh dari masjid. Ada pesan istrinya mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin tanya. Dia meninggalkan sebuah pertanyaan. Aku meninggalkan sebuah pertanyaan. 3 pertanyaan bahkan. Sedekahku masih kurang, pemberianku masih kurang. Yang pada intinya bahwa dia berangkat itu membawa roti, datang orang yang kadang lapar, dia ganti potongan rotinya. Dan dia menyesal karena diberikan itu hanya roti segitu, maunya semuanya setelah wafat. Pesan itu harus disampaikan ke istrinya.
yang menyesal kenapa nggak kasih semuanya. Baju yang dipakai dua rangkap ini masih yang terbaik dan sebagainya. Itu sama dengan orang yang saleh. Orang yang saleh ketika wafatnya ia matang menyesal kenapa nggak diberikan maksimal kepada yang lain. Kita ini belum apa-apanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran untuk kita semuanya. 3 makalah setidaknya bisa menggugah hati kita untuk membersihkan jiwa. Tidak sombong dengan harta yang kita miliki, tidak perlu berbagi dengan yang lain. Siap ya Pak? Halo? Berbagi dengan yang lain. Harta yang kita miliki, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili. Ingat harta yang kita miliki, ada hak fakir miskin, ada hak mereka yang minta-minta, ada juga yang tidak minta-minta. Ini untuk masih akhir Ramadan, mari bersama-sama kita berbagi dengan yang lain. Saya yakin kita semuanya Allah berikan rezeki yang banyak. Saya yakin Bapak semuanya berkah rezekinya. Saya yakin banyak rezekinya. Jangan ada kesan keluhan dalam diri kita karena rezeki Allah berikan. Jangan kufur nikmat. Ada yang mau tanyakan saudara? Halo? Berat ya? Ibu mau nanya apa Bu? Saya menggarisbawahi sekali bahwa kalau kita zakat punya uang 100 juta, di zakatnya berapa? 2,5 juta. 2,5 juta itu hak fakir miskinnya Pak, hak yang berapa masalah. Dan 2,5 juta itu kita belum memberi. Saya ingatkan saja, 2,5 juta itu berarti kita belum memberi. Kalau Bapak punya uang 100 juta, ngasih 2,5 juta, berarti baru 2,5% ya. Berarti kita belum memberi, karena itu hak mereka. Usahakan lebihkan dari itu. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya itu kan habis saat itu saya itu berpikir itu saya itu nggak mau. Jadi pada saat itu ya saya ikhlas. Cuman saya itu kalau ke tempat umum atau apa, saya itu mikirnya saya akan nggak beneran. Jadi saya itu nggak mau gitu. Jadi ada perasaan seperti itu termasuk kufur Ya kufur kesehatan ya. Iya. Jadi saya itu kayak ada bebannya itu kalau saya ke tempat-tempat seperti itu nanti ganggu. Kata bapak saya sih juga ikhlas. Ya memang saya ikhlas sih. Cuman kan kalau misalnya ke tempat-tempat itu akan ganggu gitu loh Pak. Nah, pertanyaan saya itu kan perasaan ya ikhlas, tapi ada perasaan kayak ya Allah tuh masih banyak kelebihan buat kita Pak. Kalau kita tahu ya, kalau syai'in maziyah, setiap kita ini Allah berikan keistimewaan, dan keistimewaan di antara kita pasti berbeda-beda. Jangan beranggapan dan jangan menganggap orang itu punya kelemahan yang dicari kelemahan saja. Kalau kita pernah sakit, katakan sakit, masih banyak kenikmatan yang lain yang disyukuri. Nggak usah khawatir dengan kekurangan diri, nggak usah khawatir dengan kekurangan diri. Jadi nggak boleh kita merasa bahwa diri kita kurang sebetulnya sih. Kita fisik sempurna, alhamdulillah ya. Pandangan mata sempurna, tangan sempurna, kaki sempurna, bicara alhamdulillah sempurna. Jadi apapun yang kita miliki saat ini syukuri saja. Jangan merasa minder. Yang minder itu khawatir juga merasa kurang berarti. Masa kurang syukur nikmat ya, biasa saja. Syukur nikmat Allah berikan kita. Sakit yang menderita ini
bukan berarti kurangnya kita dan kita mempunyai aib, mempunyai kekurangan kita. Tumbuhkan optimis apa yang telah Allah berikan. Ya. Kalau cukup ya, jadi makalah yang pertama, jangan kufuri nikmatnya. Banyak kenikmatan yang lain Allah berikan kepada kita. Kalaupun kita merasa ada yang sakit dalam diri kita, ada kenikmatan yang lain Allah berikan kepada kita. Yang kedua, perihal kehidupan kita agar kita menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Kalau melihat orang lain yang hal ibadah, lihatlah kebaikannya. Jangan merasa ibadah kita paling baik, jangan merasa ibadah kita paling sempurna. Jangan. Perihal dunia, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Masih banyak orang yang lebih sulit dari kita. Masih banyak orang yang lebih berat hidupnya dibanding kita. Dulu saya pernah ke Cianjur jalan, ada orang meninggalkan yatim 7. Yatimnya 7, ayahnya meninggal waktu. Orang saat itu kemudian ramai, dia harus bayar fidyah. Fidyahnya buat siapa? Halo, fidyah itu amal miskin ya. Nanya fidyah untuk makan orang yang miskin. Dia sendiri meninggalkan yatim. Kemudian sepakat para asatidz di sana, para tokoh masyarakat, ulama khususnya, nggak usah bayar ke orang lain fidyahnya, untuk keluarganya saja. Jangan hidup menjadi sebuah beban. Justru kita memberikan kemudahan mengangkat beban orang lain. Zakat fitrah berikanlah pada yang berhak menerimanya. Bila perlu, besarkan nominalnya. Tidak sedikit masjid-masjid yang zakat fitrah, orang zakat fitrah dia juga menerima zakat fitrahnya. Di sini itu ya, enggak? Soal sejujurnya, orang zakat fitrah dia mampu dapat juga zakatnya. Karena memang lebih besar apa yang dikeluarkan zakatnya. Di tempat saya sama ada orang yang nggak mendapatkan zakat fitrah, minta padahal rumahnya cukup. Jangan terima zakat selama kita mampu. As-sholaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharibin wa fil riqab wa fi sabilillah wa bis sabil. Ada 8 asma yang di firman Allah. Ada ayat di bawahnya, Pak. Faridatan minallah. Ini ketentuan Allah. Jadi orang yang sudah cukup jangan terima zakat. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang melanggar aturan Allah, dan lahu ma'isyatan dhankan, dia akan mendapatnya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Jadi kita yang tahu, ininya tahu kalau ada pembagian zakat bisa terima. Orang yang cukup jangan terima. Mendingan orang fakir, betul fakir miskinnya dikasih tapi besar mendapatkannya. Hanya ingatkan saja di akhir Ramadan agar puasa kita jauh lebih maksimal dan lebih baik. Jangan hanya mikirin dunia, kesenangan-kesenangan dunia saja. Kita perlu mempersiapkan untuk kehidupan kelak di akhirat. Cukup berkali hari ini, mudah-mudahan manfaat buat saya pribadi, manfaat buat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada kita semuanya. Ini hamba-hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadani Allah wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi